Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhaimin Iqbal Maulana dengan nomor mahasiswa 30587. Di sini saya akan menganalisis fundamental tentang PT Kino Indonesia. Mengetahui Kino. PT Kino Indonesia termasuk dalam sektor barang konsumsi yang produknya terdiri dari body care, makanan, minuman, dan farmasi, dan juga memiliki 19 merek dengan 16 kategori. Perusahaan tersebut juga memiliki joint venture dengan Morinaga dan Company Limited dari Jepang. Analisis kuantitatif. Overview. Tren. Selama 6 bulan terakhir ini, tren mengalami penurunan dari bulan Juli dikarenakan pandemi. Kemudian dari segi aset mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Lalu di equity-nya mengalami kenaikan juga dari tahun ke tahun. Sedangkan liabilitasnya juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi tidak terlalu signifikan. Data rasio perusahaan sektor consumer good industry. Di sini saya membandingkan 4 perusahaan. Yang pertama itu Kino, kemudian ada MRAT yaitu Mustika Ratu, kemudian ada MBTO, Martina Berto, lalu ada KPAS yaitu Cotton Indi Arista. Di sini yang pertama itu ROE. ROE itu adalah rasio profitabilitas untuk menghasilkan laba bersih perusahaan. Jadi di sini tuh ROE semakin tinggi akan semakin baik juga. Kita lihat ROE milik Kino berada pada angka 8,05%, sedangkan MRAT 0,78%, lalu MBTO minus 71,87%, dan KPAS juga minus 0,56%. Selanjutnya ada DER. DER itu adalah rasio hutang terhadap modal. Jadi semakin kecil maka semakin baik. Di sini Kino menghasilkan angka 95,61%, sedangkan MRAT 45,95% dan MBTO 242,22%. Lalu ada KPAS dengan 73,06%. Selanjutnya ada PER, yaitu rasio harga saham perusahaan terhadap pendapatan saham perusahaan. Jadi semakin tinggi maka akan semakin baik. Kino di sini mendapati 19,41x, MRAT 19,59x, dan MBTO minus 0,83x, lalu ada KPAS minus 62,68x. Kemudian ada PBVR, yaitu rasio harga terhadap nilai buku. Jadi semakin rendah maka akan semakin baik. Di sini Kino dengan 1,56x, MRAT 0,15x, MBTO 0,60x, dan KPAS 0,35x. Kemudian yang terakhir saya membandingkan dengan rasio dividend yield, yaitu rasio tingkat keuntungan yang akan dibagikan perusahaan oleh para investor. Jadi semakin tinggi semakin baik. Di sini dari keempat perusahaan ini hanya Kino yang memiliki rasio dividen yield-nya yaitu 3,69%. Selanjutnya analisis ranking. Jenis rasio ROE peringkat 1 diduduki oleh Kino, kemudian DER diduduki oleh MRAT, dan PER diduduki oleh MRAT lagi, PBVR juga diduduki oleh MRAT lagi, lalu dividen yield diduduki oleh Kino. Analisis kualitatif. Alasan memilih Kino. Kino merupakan salah satu perusahaan consumer goods yang telah diakui di Indonesia dan juga mancanegara dengan lingkup bisnis yang meliputi personal care, beverage food, pet food, dan farmasi. Lalu termasuk dalam sektor konsumsi yang selalu memiliki daya beli masyarakat setiap harinya. Lalu Kino juga merupakan The Most Valuable Company Award 2020.
Kino Indonesia dikategorikan Best 5 Months Top Performance. Lalu dia juga mendapati sebagai Top 3 CSR untuk Indonesia CSR NPKBL Award 2020 kategori Consumer Goods and Industry, Kosmetik, dan Household. Selanjutnya ada profil Kino. PT Kino Indonesia berawal dari sebuah perusahaan distribusi kecil bernama PT Duta Lestari Sentra Dama atau DLS yang didirikan pada 1991. Memanfaatkan peluang yang dengan mendirikan PT Kino Sentra Industri, sebuah perusahaan produksi makanan ringan pada 1997. KSI memfokuskan diri pada aneka produk makanan ringan seperti permen, snack, dan coklat, serta minuman berbarisa dalam bentuk serbuk yang hingga kini dijual di pasar Indonesia maupun mancanegara. Produk pertama yang diluncurkan oleh KSI adalah Kino Candy. Karena melihat keberhasilan pencapaiannya, sebelumnya pada 1999 Perseroan mendirikan PT Kino Care Era Cosmetindo sebagai produsen aneka produk perawatan tubuh untuk semua gender dan usia. Lalu pada 2014 PT Kino Care Era Cosmetindo berganti nama menjadi PT Kino Indonesia. Produk pertama yang diluncurkan adalah pembersih muka 2-in-1 Ovale, disusul dengan produk vitamin rambut Ellipse. Kemudian ada sabun khusus daerah kewanitaan Resik V dan parfum dalam bentuk gel yaitu Esculin. Akhirnya produk-produk Kino telah tersedia di berbagai distributor besar seperti hypermart, supermart, minimarket, toko kecantikan, serta pasar tradisional. Dengan slogannya yaitu Innovate Today, Creating Tomorrow. Kino tetap berkreasi dan berinovasi untuk menjadi pemimpin dalam industri kebutuhan konsumen. Berikut adalah struktur kepemilikan saham. Persentase terbesarnya itu dimiliki oleh PT Kino Investindo sendiri dengan jumlah saham sekitar 1 miliar. Kemudian 12,470%-nya dimiliki oleh Hari Sanusi dengan 178 juta jumlah saham, dan publik masing-masing di bawah 5% dengan jumlah saham 91 jutaan. Di sini adalah Presiden Komisaris yaitu Alfonso Jakaria Raharja dengan komisarisnya Aji Rustam Ramja, Siraja Prawira Utama Susanto Sitono, dengan Presiden Direktur Hari Sanusi. Kemudian direkturnya ada Budi Santoso, Lukas Nugroho, Yuwono, Budi Muljono, Budi Gunawan, Beni Kurniawan. Selanjutnya ada prestasi dan sertifikasi Kino. Di 2020 ini Kino tuh mendapatkan penghargaan perusahaan yaitu The Most Valuable Company Award 2020. Kino Indonesia dikategorikan sebagai Best 5 Months Top Performance. Kemudian ada Top 3 CSR untuk Indonesia, CSR dan BKBL Award 2020 kategori Consumer Goods and Industry, Kosmetik, and Household. Di sini dia juga memiliki sertifikat yaitu sertifikat halal, Good Manufacturing Practice, ada ISO juga. Penghargaan brand juga tidak luput dari Kino, yaitu menjadi Top Brand Award 2020 dan Top Brand Kids Award 2020 juga. Jadi di tahun 2020 ini tuh Kino sudah mendapatkan prestasi yang cukup gemilang. Kemudian berita tentang Kino nih. Kabarnya PT Kino Indonesia jalin kerjasama dengan Persib Bandung pada 17 September 2016. Lalu Kino bikin nyaman pasar dengan sertifikat halalnya. Jadi sebagai masyarakat yang mayoritasnya muslim di Indonesia ini, mereka nggak perlu was-was untuk memberi produk Kino karena di pasaran tuh sudah jelas ada label sertifikat halalnya. Berikut ada produk Kino, yaitu ada Sleep Baby, permen, larutan, parfum, minuman berenergi, dan lain-lain.
Kemudian ini gambaran perusahaan Kino. Jadi hasil analisis menurut saya Kino berhak dijadikan pertimbangan untuk dibeli oleh calon investor dikarenakan tingkat ROE yang cukup baik dari kompetitornya dan juga dividen yield yang lumayan tinggi daripada kompetitornya yang dibagikan selalu pada para investor. Oke, terima kasih. Sekian.